Dimensi Muda, Saatnya yang muda, yang bersuara. Oke, kita udah lama nggak pernah ketemu ya Mas Salman Sudah ya. lama tidak bersua. Oke, ini kenapa kok lama banget? Ya ada masalah sini sana, kesibukan masing-masing. Oh, bukan sasimu ya. Oke, gimana Mas Ketawa Salman kan. kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, siap. Alhamdulillah kalau gitu ya. Nah Ya. ini tiba-tiba teman-teman ya, Salman ini datang ke aku dan dia mau ngajak, ayo aku ada ide kayak gini. Nah, biar nggak ini ya, biar kalian juga nggak penasaran, kita langsung aja ke Salman. Apa Salman idenya? Oke. Idenya ya cuman ngobrol aja sih. Kayak ngobrol Temanya? apa yang lagi rame atau apa yang kita temukan di sosial media yang lagi rame yang sekiranya menarik untuk dibahas lah. Oke. Lah itu tentang apa kira-kira? Soalnya FYP ku sama FYP mu beda soalnya. Emang FYP agak random ya. Heeh. Cuma yang nggak random rilis Instagram. Nice. Gimana? Kalau reel Instagram itu tergantung apa yang di like. Hmm. Terus nanti bawahnya muncul terus. Yang segenre ya. Ya, Nah, masalahnya nggak tahu nih, keluarnya sama apa enggak. ini Emang apa? ini juga minta maaf kalau agak apa rame suasananya. Ini coba suasana baru Ya, soalnya. kita kayak nongkrong aja lah. Heeh. Sebelum kita ngobrol, alangkah baiknya kita menanyakan hal basa-basi yang sangat basi. Apa tuh? Kemarin-kemarin sibuk ngapain aja? Anjir. Ya, seperti biasa sih, Bu, nugas dan persiapan KKN teman-teman ya, minta doanya aku mau KKN dan semester ini juga aku mau ambil sempro gitu kan ya. Jadi minta Apakah doanya. KKN di Desa Penari juga? Enggak sih, kita lebih ke desa Sinden sih. Nanti rencananya gitu kan. Soalnya aku lihat di Instagram itu desa yang akan dituju kayaknya bagus gitu loh. Dan di Instagram nggak tahu ya, Instagram itu filternya terkadang juga jahat kan masalahnya. Ya. Kadang bikin seneng, kadang bikin sedih, kadang jatuh cinta, kadang tersakiti juga. Kan gitu ya enggak? Ya kurang lebih begitulah. Jadi anomali apa yang telah kamu temukan di Instagram? Ya setelah kemarin sibuk sana sini, sibuk tugas dan juga menjelang semester akhir juga ya. Oke. Tugas semakin banyak, semakin tidak logis. Terus kemarin aku iseng scroll di Instagram lah. Hmm. Terus nemu tuh ada akun Instagram namanya Hey Fajar. Kurang tahu juga ini siapa. Centang biru, pastinya lumayan dikenal lah. Nah, Dia bikin sebuah postingan kata-kata. Kata-katanya itu jatuh cinta akan selalu menyenangkan selama tidak ada motor yang lewat. ya namanya di pinggir jalan kan ya, sambil nongkrong, sambil ya kayak gini. Jatuh cinta akan selalu menyenangkan selama kamu mencintai orang yang juga mencintaimu. Bagaimana? Apakah kata-kata tersebut sudah cukup menampar diri Anda? Terkadang cinta, aduh, ngomongin cinta itu perihal yang susah ya, apalagi buat kita anak-anak muda. Aduh, motor lagi lewat. Ya Allah. Ini malah kan. Jadi cinta itu apa ya? Kadang satu dinamika yang kita nggak bisa menghindari itu sebagai anak muda khususnya kan ya. Ya, Dan terkadang memang cinta itu penuh dengan problematikanya masing-masing. Kadang cinta itu menyenangkan, cinta itu memberi kesan yang sakit sih terkadang. Tapi pertanyaanku satu sih, Mas Salman, sebelum kita lanjut. Kalau memang cinta membahagiakan, kenapa cinta datang juga membawa duka? Itu pertanyaanku yang terkadang masih aku pikirkan gitu. agak berat sih, tapi memang itu adalah konsekuensi yang diambil oleh itu adalah konsekuensi yang diambil para pencari cinta. Bukan para pencari Tuhan, ya. Para pencari cinta ini ya. Nah, yang menarik dari postingan ini adalah bukan postingannya, tapi adalah komentar para netizen. Seperti biasa, plus 62 ya kan.
Ada netizen yang komen kayak gini, mencintai harus dapat feedback ya. Nah, sebelum kita jawab, kita teruskan dulu komentar di bawah-bawahnya. Terus dibalas tuh sama akun Instagramnya yang posting. Jelas dong, cinta itu dua arah. Kalau satu arah, namanya bertepuk sebelah tangan. Dibalas lagi sama yang komen. Malah jadi bingung aku mas, WKWK. Berarti dalam persoalan cinta nggak ada istilah tulus ya. Terus ada orang lain yang mengkomentari juga, kalau harus dapat feedback jadinya transaksi gak sih? Dibalas lagi tuh, aku mikirnya juga gitu. Terus dibalas lagi, tos pikiran kita sama. Nah, yang jadi polemik, yang menjadi terbawa kepikiranku adalah masalah yang mencintai harus dapat feedback. Terus kemudian dalam persoalan cinta nggak ada istilah tulus, sama transaksi tadi. Terus kita harus mulai dari mana ini? Dari awal. Dari apa? Oke, kita mulai dari yang pertama. Mencintai harus dapat feedback ya. Menurut Mas Dizar, apakah pernyataan ini benar? Ini bukan pernyataan juga sih, pertanyaan lebih tepatnya. Ya nanya kan, mencintai itu harus dapat feedback apa enggak? Nanti kita bertukar opini lah. Kira-kira kok giveaway nggak dapat gift gimana? Kan yang nggak asik kan dia. Oke, nanti akan saya debat dong. Jadi gini, cinta itu kalau menurutku nggak perlu pakai feedbackan sih. Cinta itu ketika kita bisa ketika cinta bisa mengikhlaskan orang yang kita cintai aja sih. Tapi itu perlu waktu yang lama untuk berdamai dengan keadaan, karena kata kuncinya atau terminologinya adalah cinta itu harus berani untuk mengikhlaskan. Itu apa nggak setuju bilang anjing. Oke, berarti kita harus mengerucutkan pertanyaan ini ke kata awalnya dulu. Oke. Mencintai. Berarti lawan kata mencintai adalah dicintai. Nah, Mas Nizar sendiri lebih memilih mencintai atau dicintai? Aku fix mutlak mencintai. Karena kita cowok, men. Kita tuh harus memperjuangkan, bukan yang diperjuangkan. Emang gak suka dicintai sama orang yang kamu cintai? Gini. Gini, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, ya kan? Itu insya Allah lah, dampaknya itu terasa. Segala sesuatu ketika berasal dari hati juga akan diterima oleh hati. Oke. Gitu. Apa? Nggak terima? Ada motor lewat. Aku sejatinya sih milih untuk dicintai, tapi secara naluri secara gak langsung selalu memilih untuk mencintai terlebih dahulu. Mencintai itu otomatis memperjuangkan nggak sih? Harus. Berjuang itu kayak gimana? Makin rumit ya. Kalau mencintai, apakah berharap dicintai juga? Dicintai tersebut kan berarti adalah feedback. Misalnya kamu mencintai orang yang kamu cintai, ya bener kan ya? Kamu mencintai seseorang, apa yang kamu inginkan dari dia? Yang diharapkan ya dicintai kan? Sejujurnya iya. Tapi kalau memang nggak seperti itu kan ya nggak bisa kan ya. Jadi buat apa cinta kalau saling terpaksa gitu kan. Jadi kita juga harus berani untuk mengikhlaskannya. Bukan begitu, Mas Angga? Dadah dulu. Ya, dia kameramen kita ya. Iya, itu dia tuh. Dia nggak mau aduh, siapa yang mau teman-teman itu nanti feedbacknya itu nanti. Nah, balik lagi. Oke. Berarti aku belum memberikan opini terhadap pertanyaan tadi ya. Oke. Mencintai harus dapat feedback ya. Nggak harus. Sama ini ya, masih sama ini ya. Nggak harus, tapi
alangkah indahnya jika ada feedbacknya. Jadi ya ada nggak harus kan terserah orang yang kita cintai kan mau mencintai kita balik apa enggak. Nah iya, berarti kan kata kuncinya adalah mengikhlaskan kan akhirnya. Kita juga harus Kan rela. belum berakhir kok mengikhlaskan. Realistis bos, kita kan harus lihat perjuangan kita itu tersampaikan atau enggak gitu kan. Oh. Kalau aku ingat kata-katanya bis di Sugeng Rahayu ya, kebetulan PO-nya Sugeng Rahayu Patas, platnya B7615 kalau nggak salah. Hah? Dia tuh di belakangnya, di pantatnya itu ditulis, jangan mudah tersanjung dengan pujian, karena ingatlah nyamuk mati karena tepuk tangan. Mati. Gitu loh. Sangat menambah insight baru ya. Jadi gimana? Dari pertanyaan itu tadi kita menyimpulkan apa? Harus dapat feedback apa enggak? Jawabannya lihat kondisinya sih, lebih tepatnya. Kita nggak bisa memaksakan untuk harus mendapatkan feedback atau seperti apa, tapi kita juga harus pintar-pintar lihat kondisinya seperti apa dan apakah tersampaikan atau tidak, kan itu kan poinnya itu. Karena cinta kan nggak enak kalau terpaksa, ya nggak Mas Salman? Oke, benar-benar. Berarti jawabannya adalah jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu mudah tersanjung juga. Tapi masalahnya, harapan itu membuatmu hidup, tapi harapan itu juga yang membuatmu mati. Itu pakai dua mata pisau. Jadi mau nggak mau ya harus punya harapan sih. Orang mencintai kan pasti berharap dicintai kan. Ya berharap dicintai itu pasti, tapi kan orang mencintai juga kan terkadang tersakiti. Tapi kan dia berharap dicintai. Kamu mungkin ada orang mencintai berharap iya, untuk cuma kan bersakit hati. semua kan punya resikonya masing-masing. Iya nggak Mas Angga? Nah gitu. Enggak. Mencintai pasti, orang yang mencintai pasti berharap dicintai. Iya. Tapi ya kan kembali seperti semula kan, bahwa ketika Anda berani bercinta atau bukan tercinta. Apa ya namanya? Kalau orang berani untuk mencintai, itu orang juga harus berani untuk tersakiti kan gitu kan. Oh. Jadi itu resiko. Orang jual pentol seumpama ya. Harus berani ambil resiko. Resikonya apa? Kalau nggak laku, besok dijual nggak enak kan gitu kan. Kan gitu. Oke? Kan gitu teman-teman. Semuanya. Mas Salman juga gitu kan. Mas Salman ini BTW ya, kan jual kaos. Tentu ini. Laku terus kan enggak? Terkadang bahkan ada yang ini salah gini akhirnya apa? Mau nggak mau kan rubah lagi kan. Itu kan resikonya juga kan. Jadi jangan dipikirkan yang mulus-mulus dulu. Kita juga harus memikirkan ini apa planningnya kalau semama kayak gini nih kan gitu kan. Cuma ya jangan terlalu fokus ke hal negatifnya gitu loh. Hal negatifnya cukup dipikirkan untuk mencari jalan keluarnya aja. Oke, berarti kesimpulannya dari pertanyaan awal, ini masih pertanyaan pertama. Persoalan pertama. Mencintai harus dapat feedback apa enggak? Percaya diri itu baik, tapi sadar diri lebih baik. Itu bukan masalah harus apa enggak sih, tapi lebih tepatnya dapat feedback apa enggak. Nah, feedbacknya itu kan berarti umpama nih, kita perhatian sama dia. Kita kan berharap dia juga perhatian sama kita. Nah, ya kita kan nggak bisa maksa seseorang buat perhatian sama kita kan ya. Ya. Kalau dasarnya dia nggak mau perhatian, ya udah gitu loh. Kita kan juga nggak bisa maksa gitu kan. Ya. Jadi pada dasarnya ya kita harus memperkuat pertahanan hati kita biar kita juga nggak rapuh. Pasti kalian harus siap dengan segala kondisi yang Gak, jawabanmu terlalu bertele-tele. intinya nggak perlu pakai feedback lah, lihatlah kondisi aja gitu loh. Masih nggak ada kesimpulan. Kesimpulannya cinta itu nggak perlu feedback. Kesimpulannya itu. Ya perlulah. Loh, berjuang aja dulu. Hasil akhir itu plus. Plus. Gitu loh. Berarti mencintai harus dapat feedback apa enggak? Nggak harus. Nggak harus.
Saya tergantung orang yang kita cintai kan. Iya, lihat sih. Jadi kita yang nggak bisa berharap, hanya bisa ibaratkan melempar dadu, biarkan dia yang memberi kita angka berapa. Kalau kata temen aku nih ya, aku biarkan mataku terpejam. Ya Willy. Kenapa dia yang ketawa loh? Aduh. Ya, karena namanya adalah saya. Kan gitu. Oke. Kalau menurutmu, apakah mencinta itu harus dapat feedback? Ya kan tadi aku udah bilang kalau itu bukan masalah harus apa enggak, tapi dapat apa enggak. Jadi keharusan itu bukan hak orang, bukan kewajiban orang yang kita cintai, karena itu adalah hak dari segala bangsa. Nggak, karena adalah hak setiap orang. Kalau dia dicintai oleh seseorang kan dia bisa bebas memilih menerima atau enggak menerima. Jadi ya kita nggak bisa menyalahkan kalau kita nggak dapat feedback karena kita mencintai seseorang. Berarti hampir sama ya. Intinya kita juga harus intinya coba aja dulu lah. Coba aja dulu, hasil akhir itu akan menentukan apa langkah selanjutnya, dan kalian harus peka juga tentang apa yang kalian perjuangkan, apakah ada hasilnya atau tidak, gitu sih. Yang pasti mencintai nggak perlu pakai feedback. Oke, masuk ke persoalan kedua. Persoalan pertama tadi cukup membingungkan otak kita berdua. Dimana yang kedua lebih merumitkan lagi karena mungkin dia wanita yang komen ini ya. Aduh. Bukan menyudutkan wanita, tapi memang kan kadang ya gitulah. lanjut. Terus dia komen, malah jadi bingung aku mas, berarti dalam persoalan cinta nggak ada istilah tulus ya? Tulus nyanyi soalnya. Oke, dalam persoalan cinta apa yang dianggap sebagai ketulusan? Adakah tulus di sepatu? Tulus lagunya sih sepatu. Tulus ini lagu sepatu gak sih? Monokrom. Aku nggak tahu ya. Tahu aku monokrom. Bang Tulus. Ini Ada judulnya Bunga Sepatu. Nah, balik ke Kalau topik tadi. cinta harus tulus. Cinta, apakah ada ketulusan dalam cinta? Bentar, kita bedah dulu pertanyaannya ini kayak gimana. Malah jadi bingung. Berarti dalam persoalan cinta gak ada istilah tulus ya, karena dia bilang di komen yang awal mencintai harus dapat feedback. Kalau berharap feedback berarti dia gak tulus mencintai, mungkin gitu ya. Jangankan cinta, hubungan suami istri pun aku masih bertanya apakah itu tulus. Karena kita juga berharap mendapatkan sesuatu gitu kan. Semisal kita ngasih uang ke istri gitu kan, karena kami cowok gitu kan, ngasih per bulan katakanlah 10 juta gitu kan. Kita kan juga berharap masakan enak, servis yang baik dan apa. Terus itu segi tulusnya dari mana gitu loh. Sedangkan dari sisi cewek mungkin ya berharapnya mungkin jatahnya bisa naik-naik terus gitu kan. Terus sisi tulusnya dari mana? Itu yang terkadang aku mikir. Kalau mungkin Mas Arman bisa menjawab pertanyaanku itu tadi. Sudah mulai tergambar. Jadi yang membuat kita nggak hanya kita, yang membuat kita membuat video ini memang ya dalam persoalan cinta nggak ada istilah tulus ya. Bentar, tadi udah tergambar kok tiba-tiba hilang ya. Nah, dalam hubungan pernikahan aja Gini. gitu. Kalau masih tetap mencintai, masih di tahap PDKT, kita nggak bisa makin bingung, bentar. Persoalan cinta nggak ada istilah tulus ya. Jadi dalam persoalan cinta nggak ada istilah tulus. Itu pertanyaan itu, bukan pernyataan itu. Ya, pertanyaan. Emang mesti tergambar, Cuk. Ya, mungkin aja nggak ada yang tulus karena kita pun berharap kan. Kalau sudah
Kalau masih di tahap pacaran, di tahap PDKT, kita pasti tulus kan ya. Tapi nggak bisa sih juga nggak 100% tulus pastinya. Alah, itu enggak hanya di cewek, cowok, semuanya pasti merasakan kata-kata bahwa cinta itu nggak ada yang tulus. Menurutku ya, tapi dan persepsiku nggak bisa diiyakan oleh orang banyak karena itu kan menurut pemikiranku sendiri kan. Ya, Apalagi masih PDKT gitu ya, loh. kalau PDKT kan kayak berharap feedback itu kan berarti menunjukkan bahwa Dia mendamba lebih, menginginkan hal yang serupa kepada dirinya. bahkan lebih bahkan. Nah, berarti itu tulus apa enggak? Atau itu bukan di dalam kategori tulus itu tadi ya? Itu adalah sebuah persoalan lain. Ya kembali ke konsep awal bahwa kalau tulus ya wis. Ketika perjuangan kita nggak ada hasilnya ya udah ikhlas aja gitu. Simpel gak sih? Iya nggak sih? Teori kan memang sesimpel itu. Tapi prakteknya kan susah. Iya nggak, Mas Editor? Aman. Ceritanya harus dapat feedback. Gini aja, kita pakai contoh. Aku mencintai seseorang. Kemudian aku berharap untuk dicintai kembali. Oke. Itu tulus apa enggak? Enggak lah. Dari mana segitu tulusnya orang kamu berharap buat Itu dapat kembali, balik modal ya? itu bukan masalah tulus apa enggak tulus sih. Loh, Tapi memang bukan masuk ke kategori tulus atau enggak tulus. terus apa? Kategori lain itu. Loh, Kalau tulus kan pasti kita mencintai orang itu menerima apa adanya. Itu tulus enggak? Anda mencintai seseorang itu yang dilihat apanya? Jujur ya. Kan pasti Enggak. ada nilai plus yang akhirnya membuat Anda itu suka kan? Ya bukan pemanis saja. Oh, Enggak, maksudnya ketika kamu dari situ dulu aja lo menggambarkan kalau itu nggak tulus. berarti memang dari awal nggak ada ketulusan di dalam cinta. Menurutku ya. Tapi memang sih dari ketika PDKT pun kita berharap dia melakukan hal yang serupa kepada kita pun itu juga udah nggak tulus. Dan ketika pacaran pun pasti kita ada seperti kayak tuntut menuntut, keirian, kecemburuan yang aku sudah melakukan ini untukmu tapi kenapa kamu nggak melakukan yang sama kepadaku. Ada satu kata kerja yang lupa, Mas. Apa? Keegoisan. Egois. Nah, Heeh. berarti ada ketulusan nggak di dalam sebuah percintaan? Kalau cintamu masih tertutupi oleh keegoisan berarti aku rasa enggak sih? Iya enggak sih? Simpel aja. Ada ketulusan nggak di dalam Nggak. percintaan? Enggak. Karena saling minta-meminta. Iya, saling minta-meminta dan lebih mendasarnya lagi kamu tertarik sama seseorang karena apa? Itu Itu ketika udah ada nggak tulus ya? kan gitu kan. Itu poin pentingnya kan itu. Kadek ngomong cinta tulus bareng. Terlalu tinggi gitu loh. Iya, berarti dari komentar tadi, berarti dalam persoalan cinta gak ada istilah tulus ya? Menurutku enggak. Menurutmu Yang ada- ya? Tapi kan ini menurut opini kita. Iya. Menurut orang lain kan mungkin ada contoh yang lebih tulus lagi kan kita nggak tahu. Oke, mungkin teman-teman bisa komen di bawah Ya, ya, persoalan- tulus yang kayak gimana. Persoalan cinta kan nggak hanya nggak hanya pasangan, entah bisa ke anak, bisa ke orang tua atau gimana kan. Hmm. Oke, berarti makin bingung ya. Oke. Terus kemudian ini komentar yang lain selanjutnya, kalau harus dapat feedback jadinya transaksi gak sih? Ini orang makin bikin kita bingung. Ya, orang yang pertama aja udah bikin bingung. Memang komentar di Instagram sama di TikTok itu beda. Habitnya beda ya? Habitnya beda, punya kultur yang beda juga gitu. Iya. Orang di Instagram cenderung terlalu serius biasanya.
Oke, jadi kalau harus dapat feedback, jadinya transaksi gak sih? Ya kayak tadi loh giveaway. Kalau giveaway dapatnya cuma away doang gimana? Nggak pakai gift gitu. Kan nggak asik kan dia. Yang nggak ada yang diberikan dong. Lah transaksinya kan berarti kan kalau transaksi sendiri menurutku kan ada take and give, saling memberi dan menerima. Berarti itu Gitu kan. termasuk transaksi. Secara cocokologi kayaknya udah gitu. Oh, siapa itu anjay? Kan gitu kan. Jadi kayaknya iya deh, kayaknya aku setuju deh. Kayaknya dia terlalu mencari, kayaknya ini orang sakit hati mungkin ya. Kayaknya. Jadi dia seakan-akan tentang cinta apalah itu, cinta bullshit. Nggak ada istilah tulus, mungkin dia diselingkuhin kan kita nggak tahu kan. Mungkin dia diselingkuhin atau mungkin dia cintanya dia yang nyakiti. Cintanya nggak diterima oleh seseorang yang dia cintai mungkin. Jadinya dia menganggap cinta itu kebohongan. Padahal memang kalau dipikir-pikir ya memang benar, kalau di percintaan pasti ada yang namanya dalam tanda kutip transaksi tersebut. Tapi transaksi tersebut transaksi yang tulus. Ngomongin transaksi tulus. Transaksi itu berharap untuk kembali dan minimal ya walaupun nggak dapat untung minimal balik modal lah kan gitu kan. Minimal ketika kita mencintai kita harapannya adalah dicintai, udah minimal itulah. Berarti transaksi ya itu transaksi men. Udah pusing ya. Untuk mereaction teman-teman di Instagram. Ya masih bisa dibahas dikit lah. Kita minum dulu ya. Cowok nggak perlu sedotan. Kalau harus dapat feedback jadinya transaksi gak sih? Justru itu bukankah sesuatu yang normal? Ketika kita bertransaksi soal hati, bertransaksi soal kasih sayang, bertransaksi soal tiap pagi mengucapkan selamat pagi, apakah itu bukan sebuah transaksi, tapi yang transaksi yang kalian lakukan dengan tulus? Coba deh jabarin dulu. Transaksi tulus itu yang gimana biar aku nggak salah fokus ini. Ya transaksi yang kamu suka melakukannya, transaksi yang itu bukan transaksi sih, itu lebih ke hobi sih. Kalau gitu sih kan gitu kan. Anggap aja ada dua cowok cewek, mereka menganggap itu tadi sebuah transaksi dan mereka fine aja melakukan hal itu, tapi dia menganggap itu sebuah transaksi yang dimana ketika pasangannya mengucapkan selamat pagi dia juga harus membalasnya, atau kemudian di hari berikutnya dia ganti mengucapkan awal, kemudian yang pasangannya yang tadi membalas ucapan itu tadi. Ya, kalau dipikir-pikir makin rumit sih memang ya. Aku hanya bisa berkedip. Tapi aku sudah bisa mendapatkan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwa semua omong kosong. Ya, kita hanya membagi sudut pandang kita aja, kayak apa yang kita temukan, apa yang kita pikirkan itu kita bagi aja, kita obrol aja. Yang kebetulan aku menemukan persoalan ini tadi yang kayaknya unik untuk kita bahas ya. Oke. Dan memang unik ya untuk dibahas ya. Gimana Mas Salman? Udah mulai pusing nggak? Ini aku udah Lumayan mulai sih. anget sini kepalaku ini. Karena seakan-akan kita saja punya masalah sendiri kok, mau menyelesaikan permasalahan di sosial media yang Serumit pastinya itu. nggak ada ujungnya. Nah jadi, aduh, kan kita lama-lama udah pusing ya. Apa? Coba representasikan
refleksikan. Apa sih kesimpulan yang bisa kamu ambil, Mas Salman? Atau kita ambil dari bukan perdebatan, pembahasan ya. Dari pembahasan kali ini tuh apa kira-kira? Terlalu banyak bertanya sesat di jalan. Nah, itu bisa menjadi topik kita selanjutnya. Malu bertanya sesat di jalan ataukah banyak bertanya sesat di jalan? Enggak sih, lebih tepatnya gini sih. Malu bertanya sesat di jalan, banyak tanya memalukan. Ya itulah, pokoknya kalau semakin bertanya-tanya malah semakin rumit sih. Oke, Lebih- itu sih. Lebih baik Coba aja dulu. Wis closing anjing. Hah? Closing anjing. Wes tak closing. Iya. Tanya mana? Sepertinya udah cukup ya. Udah Ini- cukup melelahkan. Lumayan membakar lemak Kalori. di otak kita. Ya udah kita apa sih? Kok usai sih? Closingan sing rada seru. Pengen pergi ke sawah. Wah. Ya udah kita tutup pergumulan kita hari ini. Yang ya kalian bisa diskusikan di kolom komentar juga lah. Atau mungkin kalian ada tema yang ingin dibahas yang pusing-pusing gitu ya. Kita akan mereaction apa aja yang ada di TikTok, mungkin ada di Instagram atau di platform apapun itulah. Ya, Gitu ya, teman-teman ya. ya sudah. Dimensi muda Saatnya yang muda yang bersuara. Salaman-salaman.